Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Elva Story, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik penuh hikmah. Pernahkah Anda mendengar kisah seorang wanita muda yang meninggalkan keluarga tercinta meski hidupnya berkecukupan, demi memulai perjalanan baru di negeri asing? Matahari sore di kota Bandung memantulkan cahaya keemasan di jendela kamar Aisyah. Gadis berusia 24 tahun itu duduk di tepi ranjang, memandangi koper besar yang sudah setengah terisi. Ruangan itu terasa sunyi, hanya suara jarum jam yang berdetak pelan. Di meja kecil dekat ranjang, ada foto keluarganya, ayah yang berwibawa, ibu yang penuh kasih, dan dirinya yang tersenyum di tengah. Hidup Aisyah selama ini nyaman. Orang tuanya memiliki butik terkenal, rumah mereka besar, dan ia tidak pernah kekurangan apapun. Namun, hatinya selalu gelisah. Ia merasa hidupnya terlalu teratur, tanpa tantangan, tanpa sesuatu yang membuat jantungnya berdebar karena kegembiraan atau ketakutan. 3 minggu lalu, seorang kenalan keluarga datang dengan sebuah tawaran yang tidak biasa. Ada seorang pengusaha muda asal Riyadh, Arab Saudi, bernama Amir, yang sedang mengembangkan bisnis teknologi di negaranya. Ia membutuhkan seorang asisten pribadi yang teliti, mampu berbahasa Inggris dengan baik, dan berwawasan luas. Tawaran itu seperti panggilan bagi Aisyah. Ibunya menolak keras. "Aisyah, kamu tidak perlu kerja di luar negeri. Apalagi di negara orang yang budayanya sangat berbeda. Kamu punya segalanya di sini," kata ibunya sambil menggenggam tangan Aisyah erat. Namun Aisyah hanya tersenyum lemah. "Bu, aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Aku ingin tahu rasanya berdiri di kakiku sendiri." Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi orang-orang yang terburu-buru. Aisyah berjalan pelan di antara kerumunan, matanya tertuju pada papan keberangkatan. Penerbangan menuju Riyadh. Tangannya dingin, hatinya campur aduk antara takut dan antusias. Sesampainya di Riyadh, udara kering gurun langsung menyambutnya. Amir sudah menunggu di pintu keluar, mengenakan gamis putih bersih dan kacamata hitam. Wajahnya tegas, hampir tidak menunjukkan ekspresi. "Kamu Aisyah?" Suaranya dalam namun tenang. "Iya, Tuan," jawab Aisyah sedikit gugup. "Panggil aku Amir saja. Mari, kita harus segera pergi. Jadwal kita padat." Mobil hitam mewah melaju di jalanan Riyadh yang lebar. Aisyah duduk di kursi penumpang belakang, menatap pemandangan kota yang asing namun memikat. Dalam hati ia bertanya, apakah ini awal dari sesuatu yang indah, atau awal dari sebuah ujian besar? Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aisyah mulai terbiasa mengatur jadwal Amir, menyiapkan dokumen, hingga mendampingi rapat bisnis. Amir disiplin dan kadang terdengar dingin, namun ia adil dan menghargai kerja keras. Aisyah tidak menyadari bahwa perlahan, ia mulai menjadi bagian penting dalam rutinitas pria itu. Namun, semua berubah ketika suatu sore, pintu ruang kerja Amir terbuka dan masuklah seorang wanita parubaya yang anggun, mengenakan abaya hitam dengan sulaman emas. Tatapannya tajam namun senyumnya hangat. "Aku Maryam, ibunya Amir," katanya sambil mengulurkan tangan. Aisyah menunduk hormat. "Senang bertemu dengan Anda." Sejak pertemuan itu, Aisyah tidak pernah tahu bahwa kehadiran Maryam akan mengubah jalannya cerita, dan membuka pintu menuju sesuatu yang sama sekali tidak ia bayangkan. Hari pertama bertemu Maryam, meninggalkan kesan yang tak mudah hilang dari benak Aisyah. Wanita parubaya itu memiliki sorot mata yang seakan mampu membaca isi hati orang. Ia tak banyak bicara, namun setiap kata yang keluar terdengar penuh wibawa. Keesokan paginya, Amir memanggil Aisyah ke ruang kerja. "Ibu ingin kamu menemaninya siang ini. Dia ada urusan di pusat kota," kata Amir sambil memeriksa tumpukan dokumen. Aisyah mengerjap, agak terkejut. "Menemani beliau?" "Ya, anggap saja sebagai tugas tambahan," jawab Amir singkat. Siang itu, Aisyah sudah menunggu di halaman rumah besar keluarga Amir. Sebuah mobil SUV hitam berhenti di depannya, dan Maryam turun dengan langkah anggun. "Naiklah, Aisyah. Hari ini kita akan berbelanja sedikit," ucap Maryam sambil tersenyum tipis. Di dalam mobil, percakapan awal terasa canggung.
Namun Maryam memecah keheningan. Aku mendengar kamu berasal dari keluarga yang cukup berada di Indonesia. Lalu mengapa kamu mau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bekerja? Tanyanya, matanya menatap Aisyah dari kaca spion. Aisyah menarik napas pelan. Saya ingin mencoba hidup mandiri, Madam. Ingin tahu seperti apa rasanya berjuang di tempat yang asing. Maryam mengangguk pelan, seolah menyimpan jawabannya di dalam hati. Setelah berbelanja, Maryam mengajak Aisyah makan siang di sebuah restoran tradisional. Meja mereka penuh dengan hidangan khas Arab, aroma rempah memenuhi udara. Maryam mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia juga pernah tinggal di luar negeri dan menghadapi budaya yang berbeda. Kamu mengingatkanku pada diriku dulu, katanya sambil menatap Aisyah. Perempuan muda yang berani meninggalkan zona nyaman demi melihat dunia. Sejak hari itu, Maryam sering mengajak Aisyah berbincang di ruang tamunya. Kadang hanya untuk minum teh sore, kadang untuk membantu memilih kain atau perhiasan. Aisyah merasa ada sesuatu yang hangat dalam hubungan itu, seolah ia menemukan sosok ibu kedua di negeri asing. Amir pun mulai memperhatikan kedekatan mereka. Suatu malam, setelah selesai rapat, ia berkata pada Aisyah, "Ibu jarang dekat dengan orang baru. Entah apa yang membuatnya nyaman denganmu." Aisyah tersenyum kecil. Mungkin karena beliau melihat saya sebagai teman untuk berbagi. Amir hanya mengangguk. Namun dalam hatinya ia tahu, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ibunya memandang Aisyah. Hingga suatu sore, Maryam memanggil Aisyah ke ruang pribadinya. Ruangan itu harum oleh aroma minyak atsiri, dengan tirai tipis yang membiaskan cahaya senja. Maryam memegang sebuah kotak kecil berwarna biru tua. "Aisyah, aku ingin kamu menyimpannya," kata Maryam pelan. Aisyah menatap bingung. "Apa ini, Madam?" Maryam tersenyum samar. "Sebuah tanda bahwa aku mempercayaimu." Aisyah menerima kotak itu dengan hati berdebar, tanpa tahu bahwa benda kecil di tangannya akan menjadi awal dari rahasia besar yang menghubungkan dirinya dengan keluarga ini. Hari-hari berikutnya, Aisyah semakin sering berinteraksi dengan Maryam. Wanita itu tidak hanya memberinya tugas ringan, tetapi juga sering mengajaknya berbincang panjang, seolah ingin mengenal Aisyah lebih dalam. Suatu pagi, Aisyah sedang menyusun agenda rapat Amir di ruang kerja. Pintu terbuka, dan Maryam masuk dengan langkah tenang. "Aisyah, ikut aku sebentar. Ada sesuatu yang ingin kulihatkan," katanya. Amir yang duduk di balik meja menoleh sekilas. "Jangan lama-lama, Ibu. Aisyah perlu menyiapkan dokumen penting." Maryam tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Amir. Aku tidak akan menculik asistennya." Mereka berjalan menuju taman di sisi rumah. Di sana, bunga-bunga mawar sedang bermekaran, aroma segarnya bercampur dengan angin gurun yang hangat. Maryam menunjuk sebuah bangku di bawah pohon zaitun. "Duduklah," ujarnya. Aisyah menurut, lalu menatap Maryam penuh tanya. Maryam mulai bercerita tentang masa mudanya yang penuh perjuangan, tentang pernikahan yang ia jalani dengan penuh kesabaran, dan tentang Amir kecil yang ia besarkan sendirian ketika suaminya sering bepergian. Amir itu keras kepala. Tapi di balik semua itu, dia punya hati yang lembut. Dia hanya jarang menunjukkannya, kata Maryam sambil menatap bunga di depannya. Aisyah mendengarkan dengan seksama. Ia mulai memahami mengapa Amir bersikap kaku dan tertutup. Ada luka lama yang membuatnya membangun dinding di sekeliling hati. Malamnya, saat menyodorkan berkas untuk ditandatangani, Aisyah memberanikan diri berkata, "Tuan, maksud saya, Amir. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya bekerja di sini. Saya belajar banyak." Amir mengangkat alis. "Belajar apa?" "Belajar bahwa setiap orang punya alasan di balik sikapnya," jawab Aisyah singkat. Tatapan Amir sedikit berubah, seolah heran mengapa Aisyah bisa berkata seperti itu. Namun ia tidak membalas, hanya melanjutkan menandatangani berkas. Seiring waktu, hubungan mereka berubah. Amir mulai memanggil Aisyah untuk urusan-urusan yang sebenarnya bisa ia serahkan pada orang lain. Kadang hanya untuk menemaninya minum kopi di teras, atau mengantar ke pertemuan singkat. Suatu sore, hujan turun di Riyadh, hal yang jarang terjadi. Amir sedang berdiri di balkon, memandangi tetes air yang jatuh di atap. "Aisyah," panggilnya pelan.
Ya? Kalau suatu hari kau merasa ingin pulang, katakan padaku lebih dulu. Aku tidak ingin kehilangan orang yang membuat pekerjaanku terasa lebih mudah, katanya tanpa menoleh. Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam lama. Ia tidak tahu apakah itu hanya ungkapan terima kasih, atau pertanda sesuatu yang lebih. Namun di balik semua kedekatan ini, Aisyah tak sadar bahwa Maryam memperhatikan setiap detail interaksi mereka. Wanita itu seperti sedang menyusun sesuatu yang akan mengubah segalanya di waktu yang tepat. Musim semi tiba di Riyadh. Udara terasa lebih sejuk, dan bunga-bunga mulai bermekaran di halaman rumah besar keluarga Amir. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya dirasakan Aisyah. Pagi itu, Amir terlihat gelisah di ruang kerja. Ia berjalan mondar-mandir sambil memegang ponsel. Aisyah yang sedang memeriksa agenda mencoba bersuara pelan. Ada yang bisa saya bantu, Amir? Amir menghentikan langkahnya. Ada investor besar dari Dubai yang membatalkan pertemuan. Padahal proyek ini sudah kita siapkan berbulan-bulan. Apakah saya perlu mencari jadwal pengganti atau menghubungi kembali pihak mereka? Tanya Aisyah cepat. Amir menatapnya beberapa detik sebelum berkata, tidak usah. Aku akan mengurusnya sendiri. Namun, siang harinya, Amir justru memanggil Aisyah untuk ikut menemaninya ke sebuah jamuan makan yang dihadiri beberapa pebisnis penting. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku mengendalikan suasana, katanya sambil merapikan setelan jasnya. Aisyah sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Di acara itu, Aisyah tampil anggun dengan abaya berwarna biru tua. Ia duduk di sebelah Amir, mendengarkan percakapan bisnis yang mengalir dalam bahasa Inggris dan Arab. Sesekali Amir meliriknya, seolah ingin memastikan ia baik-baik saja. Dan ketika salah satu tamu dari Qatar mulai bersikap agak meremehkan Aisyah karena ia orang asing, Amir langsung memotong dengan suara tegas. Dia adalah asisten pribadi saya, dan saya percaya penuh padanya. Kata-kata itu membuat dada Aisyah hangat. Tetapi juga membuatnya sadar bahwa ada batas tipis antara profesionalitas dan perasaan pribadi yang mulai tumbuh. Malamnya, saat Aisyah kembali ke kamarnya, Maryam sudah menunggu di depan pintu. Kau terlihat cantik malam ini, ucap Maryam sambil tersenyum. Terima kasih, Madam. Maryam menatapnya dalam-dalam. Aku ingin kau ingat satu hal. Dunia Amir itu keras, penuh persaingan. Banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Jika kau memilih untuk berada di sisinya, kau harus siap menghadapi semuanya. Ucapan itu seperti peringatan, namun nada Maryam tidak terdengar menghalangi. Justru seperti sedang mempersiapkan Aisyah untuk sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Investor dari Dubai yang sempat membatalkan pertemuan tiba-tiba kembali menghubungi Amir. Mereka setuju melanjutkan proyek, tetapi dengan syarat, pertemuan dilakukan di Dubai dalam waktu 3 hari. Amir memutuskan untuk berangkat, dan membawa Aisyah bersamanya. Di dalam pesawat menuju Dubai, Amir duduk di samping Aisyah, memandang keluar jendela. Perjalanan ini penting. Jika proyek ini berhasil, segalanya akan berubah. Dan aku ingin kau ada di sana ketika itu terjadi, katanya dengan nada serius. Aisyah menatapnya, mencoba membaca maksud kata-kata itu. Ia tidak tahu, apakah yang akan berubah hanyalah bisnis, atau juga hubungan di antara mereka. Dubai menyambut mereka dengan gemerlap lampu malam dan deretan gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya ke laut. Aisyah belum pernah melihat kota sebesar ini. Dari jendela taksi yang membawa mereka ke hotel, ia terpesona oleh suasana yang sibuk namun memikat. Amir memilih hotel mewah di jantung kota. Kamar mereka berada di lantai tinggi, dengan pemandangan langsung menghadap Burj Khalifa. Begitu sampai, Amir segera bersiap untuk pertemuan penting esok hari, sementara Aisyah memeriksa semua dokumen yang akan digunakan. Malam itu, saat Aisyah sedang duduk di meja kerja kecil di kamar hotel, Amir keluar dari balkon sambil membawa 2 cangkir kopi Arab. Ambillah. Aku tidak tahu apakah rasanya cocok di lidahmu, tapi aku pikir kau perlu istirahat sebentar, ucapnya sambil menyerahkan cangkir. Aisyah menerima dengan senyum tipis. Terima kasih, Amir. Saya senang bisa ikut dalam perjalanan ini. Amir menatapnya, matanya tidak sekaku biasanya. Bukan hanya karena pekerjaan, Aisyah. Ada alasan lain kenapa aku ingin kau ikut.
Aisyah menunggu ia melanjutkan, tetapi Amir hanya menghela napas dan berkata pelan, "Mungkin nanti kau akan mengerti." Keesokan paginya, pertemuan berjalan lancar. Investor dari Dubai terlihat terkesan dengan presentasi Amir, dan Aisyah membantu menjelaskan beberapa poin penting. Bahkan, salah satu perwakilan perusahaan sempat memuji keterampilan komunikasi Aisyah. Amir hanya tersenyum bangga, meski tidak mengucapkannya langsung. Selesai pertemuan, Amir mengajak Aisyah makan malam di sebuah restoran di tepi laut. Angin malam membawa aroma asin lautan, dan langit dipenuhi cahaya bintang yang jarang terlihat di Riyadh. Jika semua berjalan sesuai rencana, proyek ini akan menjadi langkah besar bagi perusahaanku, kata Amir sambil menatap laut. Itu kabar baik. Saya senang bisa sedikit membantu, jawab Aisyah tulus. Amir menggeleng. Bukan sedikit. Tanpamu, aku mungkin sudah kehilangan kesempatan ini. Sementara itu, di Riyadh, Maryam duduk di ruang pribadinya, memandangi kota kecil biru tua yang pernah ia berikan pada Aisyah. Bibirnya tersenyum tipis. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang bisnis. Ada sesuatu yang sedang tumbuh di hati anaknya, dan ia sendiri yang akan memastikan apakah itu pantas untuk diteruskan. Malam terakhir di Dubai, Amir berdiri di balkon kamar hotel, sementara Aisyah merapikan berkas-berkas di meja. "Aisyah," panggilnya. Aisyah menoleh. "Ya?" "Kalau aku bilang, aku tidak ingin kau hanya menjadi asistennya Amir, tapi juga bagian dari hidupnya Amir. Apakah kau akan mengerti maksudku?" Suara Amir dalam dan penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat dada Aisyah berdegup lebih cepat. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara telepon kamar berbunyi. Amir mengangkatnya, dan wajahnya berubah serius. Itu suara Maryam dari seberang. "Aku ingin berbicara dengan kalian berdua besok, setibanya di Riyadh," ucap Maryam tegas. Pagi di Riyadh terasa lebih dingin dari biasanya ketika Amir dan Aisyah kembali dari Dubai. Mobil hitam keluarga menjemput mereka di bandara, membawa langsung menuju rumah besar yang sudah menanti dalam sunyi. Begitu tiba, Maryam sudah berdiri di teras, mengenakan abaya putih dengan kerudung tipis yang memancarkan wibawa. Tatapannya bergeser dari Amir ke Aisyah, seolah ingin membaca isi hati keduanya dalam satu pandangan. "Masuklah. Kita perlu berbicara," ucapnya singkat. Mereka bertiga duduk di ruang tamu yang megah. Maryam menatap Aisyah, lalu berkata, "Aku mendengar banyak tentang perjalanan kalian. Tentang keberhasilan pertemuan itu. Tapi aku ingin tahu satu hal. Apa yang membuatmu bertahan bekerja di sini, jauh dari keluargamu yang sudah berkecukupan?" Aisyah menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. "Saya ingin belajar, Madam. Ingin merasakan hidup di luar zona nyaman, dan membantu orang yang saya hormati." Maryam menyipitkan mata, lalu melirik Amir. "Dan kau, Amir? Apa yang membuatmu memilih membawa dia ke Dubai, padahal banyak pegawai lain yang bisa menggantikan?" Amir tidak mengalihkan pandangan dari ibunya. "Karena aku percaya padanya. Dan karena aku ingin dia ada di sisiku, bukan hanya sebagai karyawan." Keheningan menyelimuti ruangan. Maryam menyandarkan punggung, lalu tersenyum samar. "Kepercayaan itu mahal, Amir. Dan tidak semua orang sanggup memikulnya." Beberapa hari berikutnya, Maryam mulai melibatkan Aisyah dalam berbagai kegiatan rumah. Dari memilih menu makan malam, hingga menemani ke acara keluarga. Di setiap kesempatan, Maryam selalu mengamati bagaimana Aisyah bersikap. Apakah ia tetap rendah hati, apakah ia mampu menjaga tutur kata, dan apakah ia mampu menghadapi pandangan tajam dari kerabat yang bertanya-tanya tentang kedekatannya dengan Amir. Suatu sore, Maryam mengajak Aisyah ke dapur untuk membuat hidangan tradisional. Saat mereka menyiapkan adonan roti, Maryam berkata pelan, "Kau tahu, Aisyah, aku bukan tipe ibu yang mudah percaya pada wanita di sekitar anakku. Tapi ada sesuatu pada dirimu. Sesuatu yang membuatku berpikir, mungkin kau memang diutus Allah untuk datang ke sini." Kata-kata itu membuat hati Aisyah bergetar. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan senyumnya. Malamnya, Amir menghampiri Aisyah di taman. "Ibu menguji kesungguhanmu," katanya pelan. "Kalau kau sanggup melewati ini, aku akan memberitahumu sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan." Aisyah menatapnya, bingung dan penasaran. "Apa itu?"
Amir tersenyum tipis. Sabar. Waktunya belum tiba. Namun Aisyah tidak tahu, ujian terbesar belum dimulai. Dan Maryam sudah menyiapkan sesuatu yang akan menentukan arah hubungan mereka selamanya. Pagi itu, matahari Riyadh belum terlalu terik ketika Maryam memanggil Aisyah ke ruang pribadinya. Aroma teh mint memenuhi udara, dan di meja sudah terletak sebuah amplop coklat tebal. Maryam menatap Aisyah lama sebelum berbicara. Aisyah, aku ingin kau melakukan satu hal untukku. Sesuatu yang akan membuktikan apakah kau benar-benar tulus berada di sini, ucap Maryam sambil mendorong amplop itu ke arahnya. Aisyah membuka amplop tersebut, dan matanya terbelalak. Di dalamnya ada tiket pesawat ke Indonesia, uang saku dalam jumlah besar, dan sebuah catatan singkat bertuliskan, "Pulanglah sekarang, sebelum semuanya menjadi rumit." Aisyah mengangkat wajahnya. "Madam, apa maksudnya ini?" Maryam meneguk tehnya pelan. "Aku ingin melihat apakah kau akan memilih keluargamu dan kenyamanan di sana, atau tetap di sini dengan segala risiko yang mungkin akan menghancurkanmu." Kata-kata itu menghantam hati Aisyah. Ia terdiam, menatap tiket itu seolah mencari jawaban di balik kertas tipis. Maryam melanjutkan, "Kau punya waktu sampai malam ini untuk memutuskan. Kalau kau tinggal, maka tak ada jalan kembali. Dan kau harus siap menghadapi semua pandangan, semua fitnah, dan semua cobaan." Hari itu, pikiran Aisyah kacau. Ia berjalan di taman rumah, mencoba mengingat keluarganya di Indonesia, wajah ibu, suara adik-adiknya, dan rumah yang selalu hangat. Tapi di sisi lain, ia juga mengingat tatapan Amir, kata-kata dukungannya, dan kepercayaan yang diberikan. Sore menjelang, Amir mendekatinya di taman. "Ada apa? Wajahmu terlihat berbeda," tanyanya. Aisyah ragu. "Ibumu memberiku tiket pulang." Amir terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Itu artinya, kau sudah sampai di ujian terakhir." "Ujian terakhir?" "Ya. Kalau kau tetap di sini malam ini, berarti kau siap untuk mendengar apa yang sebenarnya ingin kukatakan sejak di Dubai." Malam pun tiba. Maryam menunggu di ruang tamu, duduk tegak dengan wajah tenang. Jam menunjukkan pukul 9 ketika langkah Aisyah terdengar mendekat. Ia tidak membawa koper, tidak membawa tiket, hanya dirinya sendiri. Maryam menatapnya tajam. "Jadi, kau memilih tinggal?" Aisyah mengangguk pelan. "Saya memilih untuk bertahan, Madam." Maryam menghela napas panjang, lalu berdiri. "Kalau begitu, esok pagi, Amir akan memberitahumu sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya." Di balik pintu ruangan itu, Amir sudah menunggu, namun ia hanya memberi senyum samar tanpa berkata apa-apa. Aisyah tahu, besok adalah hari penentuan. Pagi di Riyadh itu terasa berbeda. Udara seakan lebih tenang, dan sinar matahari masuk lewat jendela besar ruang tamu, menciptakan cahaya keemasan di seluruh ruangan. Aisyah duduk dengan tangan yang sedikit bergetar, menunggu apa yang akan terjadi. Maryam masuk terlebih dahulu, anggun dan penuh wibawa. Ia menatap Aisyah sebentar, lalu duduk di kursi utama. Tak lama kemudian, Amir datang dengan langkah mantap, mengenakan tobe putih bersih. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak beludru kecil. Aisyah menatap kotak itu, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Amir berdiri di hadapannya. "Aisyah, sejak pertama kali kau bekerja untukku, aku melihat sesuatu yang berbeda. Kau tidak hanya menjalankan tugas, tapi juga menjaga kehormatan, kesabaran, dan ketulusan yang jarang kutemui pada orang lain." Maryam tersenyum tipis, matanya penuh arti. "Aku memberimu ujian, bukan untuk menjauhkanmu dari anakku, tapi untuk melihat apakah kau layak berdiri di sisinya." Amir berlutut di depan Aisyah, membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin emas sederhana dengan batu zamrud kecil yang berkilau. "Aisyah," ucap Amir pelan namun tegas, "aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku, bukan lagi sebagai asistennya Amir, tapi sebagai istrinya Amir. Kau mau?" Air mata mulai membasahi mata Aisyah. Ia mengangguk, suaranya nyaris berbisik, "Saya mau." Maryam mendekat, memeluk Aisyah dengan hangat. "Mulai hari ini, kau bukan hanya pekerja di rumah ini. Kau adalah keluarga." Hari itu,
Seluruh rumah dipenuhi cahaya kebahagiaan. Para pelayan tersenyum, dan kabar itu segera menyebar di kalangan keluarga besar. Aisyah sadar, perjalanan yang dimulainya dengan meninggalkan kenyamanan di Indonesia telah membawanya pada takdir yang sama sekali tak ia bayangkan. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu, ini semua adalah takdir dari Allah, yang mempertemukan dua hati dari dunia yang berbeda, untuk menjadi satu dalam ikatan suci. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang tampaknya sederhana, namun sesungguhnya menentukan arah masa depan kita. Kisah Aisyah adalah sebuah cermin yang mengajarkan kita, bahwa keberanian meninggalkan zona nyaman bukanlah hal yang mudah. Ia meninggalkan keluarganya di Indonesia, yang hidup berkecukupan, untuk menapaki jalan yang belum pernah ia pijak sebelumnya. Keputusan itu bukan hanya tentang mencari pengalaman kerja di negeri orang, tetapi juga tentang menempa diri dalam kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Aisyah membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang ia miliki, melainkan dari seberapa besar ketulusan dan kerja keras yang ia berikan. Di rumah Amir, ia tidak hanya bekerja sebagai asisten pribadi. Ia belajar menghadapi perbedaan budaya, menyesuaikan diri dengan aturan, dan menjaga sikap di tengah lingkungan baru. Tantangan demi tantangan ia hadapi tanpa mengeluh. Bahkan ketika ia diuji oleh Maryam, ibu dari Amir. Ujian itu bukanlah sekadar cobaan untuk membuatnya menyerah, tetapi sebuah jembatan untuk melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Dari sini, kita belajar bahwa kepercayaan adalah hadiah yang sangat mahal. Untuk mendapatkannya, kita harus menunjukkan konsistensi, kesetiaan, dan hati yang bersih. Maryam tidak mudah percaya pada wanita yang berada di dekat anaknya. Namun sikap tulus Aisyah, kesopanannya, dan kemampuannya menjaga kehormatan membuat Maryam melihat nilai yang lebih dalam daripada sekadar penampilan. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah tentang kesabaran dalam menghadapi waktu. Tidak semua jawaban datang saat kita menginginkannya. Amir tidak langsung mengungkapkan perasaannya. Ia menunggu sampai Aisyah melalui semua ujian yang diperlukan. Kadang, Allah memberi kita sesuatu bukan di waktu yang kita minta, tetapi di waktu yang paling tepat. Kisah ini juga mengajarkan bahwa cinta yang tumbuh dari kepercayaan dan rasa hormat akan lebih kuat daripada cinta yang hanya didasari ketertarikan sesaat. Amir melihat Aisyah bukan hanya dari kecantikannya, tetapi dari kesungguhan hati dan keteguhannya. Dan yang terpenting, Aisyah mengajarkan kita arti tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Ia tidak memaksa jalan hidupnya, tetapi ia berusaha sebaik mungkin dan membiarkan Allah menentukan hasil akhirnya. Akhirnya, keberanian, kesabaran, dan ketulusan membawa Aisyah pada takdir yang indah. Dari seorang perantau, ia menjadi bagian dari keluarga yang dulu hanya ia layani. Semua itu terjadi karena ia tidak pernah menyerah, meski jalan di depannya penuh ujian. Maka, dari kisah ini, marilah kita ingat, jika kita melangkah dengan hati yang tulus, menjaga kehormatan diri, dan bersabar dalam ujian, Allah akan memberikan jalan yang tak pernah kita duga. Terkadang, keberanian untuk meninggalkan kenyamanan adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati.